Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya bisa ketemu lagi dengan para sahabat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan ingin berbagi untuk menyampaikan tentang kondisi saat ini. Saat ini di dunia ini sedang mengalami yang namanya krisis nilai tauhid atau nilai-nilai akan ketuhanan dan tingginya dominasi ego manusia. Memang benar ketika cahaya marifat redup dalam diri, manusia itu mudah terjerumus pada nafsu kepemilikan, penguasaan, dan pencitraan diri. Maka yang terjadi adalah ketimpangan sosial, eksploitasi, dan kehancuran spiritual yang menjangkiti setiap diri individu dalam keluarga, masyarakat, wilayah, dan bangsa, serta negara, dan berakhir pada tingkat dunia. Bersama ini saya mencoba menyampaikan pendapat saya secara sistematis berdasarkan segmentasi kehidupan manusia agar bisa menjadi cermin, nasihat, sekaligus ajakan kepada seluruh kalangan untuk kita dapat kembali kepada nilai-nilai kesadaran spiritual yang murni dan jalan makrifat atau jalan tauhid atau jalan menuju Tuhan yang Maha Esa. Adapun penyampaian saya pada kesempatan ini saya beri judul Cahaya Makrifat atau Cahaya Tauhid sebagai solusi keadilan dan kedamaian dunia. Saat ini dunia sedang dalam krisis, bukan hanya krisis ekonomi, lingkungan, atau politik, tetapi yang lebih parah lagi adalah krisis kesadaran dan nilai-nilai ketuhanan dan pengenalan hidup berketuhanan atau bertauhid atau nilai-nilai makrifat. Di balik semua kerusakan yang terjadi, akar utamanya adalah rendahnya cahaya ilahi di dalam diri manusia. Rendahnya nilai-nilai spiritual diri manusia, Tubuh spiritual manusia hampir tidak tersentuh, terutama di kalangan para tokoh dan pemuka masyarakat dan bangsa, sehingga ego dan hawa nafsu mendominasi dari segala aspek kehidupan. Dari ego pribadi inilah tercipta kesenjangan yang makin melebar. Si miskin makin menderita, dan si kaya makin berkuasa. Kita butuh solusi yang menyentuh inti penghidupan kembali ilmu nilai-nilai spiritual dalam jiwa manusia, yaitu nilai-nilai marifat dalam semua peran kehidupan manusia. Berikut segmentasi mengenai hal tersebut. 1. Individu dari aku ke Tuhan. Masalah yang terjadi adalah individu merasa dirinya hidup untuk sendiri dan selalu ingin menjadi pusat perhatian sesama, masyarakat, bangsa, dan dunia. Kedua, mengejar pengakuan status sosial dan kekuasaan dalam bentuk apapun. Tiga, melupakan asal-usul dan tujuan penciptaan dirinya. Solusi nilai diri jika kita belajar nilai spiritual. 1. Mengenal diri adalah awal mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan menjadi paham akan tujuan kita dilahirkan. Nilai marifat mengajarkan bahwa sejatinya manusia bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa, dan tidak biasa apa-apa tanpa Allah ada di sebalik diri kita. Mengasah kesadaran tauhid bahwa semua berasal darinya dan kembali kepadanya. Untuk latihan tunduk total kepada kehendak Allah, hidup dalam keikhlasan, juhud dan kasih sayang terhadap semua makhluk, wabil khusus sesama manusia. Keluarga, rumah sebagai tempat pembelajaran nilai spiritual dan marifat. Masalah yang terjadi adalah pendidikan anak saat ini diarahkan pada pencapaian dunia, bukan pencapaian rohani.
dalam hidup di dunia ini. Keluarga menjadi tempat ambisi dan dominasi pribadi dan penguasaan atas orang lain dengan segala cara, bukan kedamaian dan cinta terhadap sesama. Maka solusi marifatnya adalah orang tua harus menjadi guru rohani bagi anak-anaknya, bukan sekedar penjamin materi. Orang tua sebagai teladan bagi anak-anak, sehingga setiap orang tua sebaiknya mengenal dan mengenalkan ilmu spiritual ma'rifatullah pada diri sendiri dan kepada keluarganya. Rumah harus menjadi tempat penyucian hati, bukan hanya tempat tinggal. Tempat kita merenung dan bertafakur dan mengenal nilai-nilai ketuhanan, apapun agama dan keyakinannya. Tidak hanya kulitnya, tetapi masuk ke area yang paling dalam dari nilai agama kita masing-masing. Karena di titik terdalam, apapun agamanya, pemeluk agama akan sampai pada Tuhan yang sama. Membangun keluarga dengan niat ibadah dan pembentuk akhlak ilahiyah bukan hanya demi kenyamanan duniawi. Ingat bahwa hidup di dunia ini kita sedang berperan bermain sandiwara. Karena ketika mati, apapun yang kita hasilkan dari peran kita tidak akan pernah kita bawa ke masa kematian kita. Persoalan lain yang terjadi di masyarakat kita adalah masih rendahnya etika sosial berbasis cinta ilahi di kalangan masyarakat. Masalahnya adalah kompetisi sosial didasari oleh gengsi, kepentingan, dan pencitraan. Sikap saling menjatuhkan, saling menipu, dan saling mengejar kepentingan pribadi dan menumpuk-numpuk kekayaan dunia demi diri, keluarga, dan kelompoknya. Solusi nilai-nilai ma'rifat atau tauhid atau spiritual adalah masyarakat dibina untuk melayani, bukan untuk mendominasi. Saat ini setiap orang selalu ingin mendominasi di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Menghidupkan kembali nilai sofistik, moralitas, dan spirituality dalam bermasyarakat. Selalu berendah hati, memberi, menolong tanpa pamrih, dan tokoh masyarakat harus perlu menjadi panutan rohani bagi bukan sekedar pimpinan administrasi. Profesional dalam bisnis dan karir tidak menyentuh aspek yaitu nilai-nilai spiritual dan ma'rifatullah. Masalahnya adalah profesi dijadikan ladang memperkaya diri, bukan ibadah, dan bukan sedang berperan sebagai khalifah di bumi. Kompetensi dikejar demi pengakuan ego, kemuliaan, diri egosentris, bukan kebermanfaatan dari karya kita untuk orang banyak. Segmentasi profesi dan solusi menjadi diri profesional yang ma'rifat adalah sebagai berikut. Contoh, pedagang atau pengusaha sebaiknya jangan hanya mencari untung di dunia, tapi niatkan bisnis sebagai pelayanan kepada makhluk Allah dan untuk Allah. Terapkan kejujuran, keadilan, dan keberkahan bukan sekedar efisiensi dan profit untuk kesejahteraan seperluannya, tetapi untuk berbagi dan menolong sesama. Itulah tujuan sesama kita berusaha. Jadikanlah keuntungan yang didapat sebagai sarana untuk berbagi dan mengabdi kepada masyarakat. Hakikatnya berbagi itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, karena hakikat dari kebahagiaan adalah memberi, bukan menerima. Kita akan merasa bahagia apabila orang yang diberikan sesuatu oleh kita itu merasakan bahagia. Oleh karena itu, keuntungan yang didapat sebaiknya niatkan untuk selain untuk diri sendiri, juga untuk sarana dalam rangka kita bisa berbagi kepada selain keluarga, tetangga, masyarakat, syukur-syukur dalam lingkup yang lebih luas lagi. Bagi para ilmuwan atau cendekiawan, memiliki ilmu dan mencari ilmu hakikatnya bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh kita hanya harusnya dijadikan sebagai sarana kita untuk ikut mencerdaskan, terutama adalah keluarga kita, anak-anak kita,
kemudian masyarakat di sekitar kita, dan lingkungan yang lebih luas lagi, dan berbagi pengetahuan agar mereka pun kenal sejak dini tentang ilmu kesadaran, ilmu spiritual, dan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Hakikatnya itu adalah ilmu dari Tuhan semesta alam yang harus dibagikan untuk dikembalikan kepada semesta dan kepada seluruh makhluk Tuhan di muka bumi. Sayangnya hari ini para ilmuwan, para cendekiawan memiliki ilmu adalah itu semata-mata karena egonya yang sangat tinggi itu menyebabkan para ilmuwan itu adalah murni ini adalah upayaku, karyaku, dan hasil ciptaanku, sehingga mereka lupa bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan atau kepandaian dia memang adalah Tuhan sedang memerankan yang bersangkutan sebagai seorang ilmuwan untuk kebaikan atau sebagai khalifah di bumi dalam rangka ikut mencerdaskan dan berbagi kepada sesama dan dunia. Memiliki ilmu pengetahuan juga dalam rangka membangun pengetahuan yang menyambungkan makhluk dengan Sang Khalik, menghindari terjadinya ilmu yang membutakan hati karena tercampur dengan hawa nafsu. Banyak tokoh-tokoh agama dan ulama jangan menjadikan agama sebagai profesi untuk mencari nafkah di dunia, apalagi tempat untuk sebagai profesi untuk memupuk kekayaan diri dan memperkaya diri. Sebaiknya jadikanlah bahwa dengan kita menjadi ahli agama adalah sebagai penyambung rohani antara hamba dan Tuhan, menyampaikan agama dengan hikmah, cinta kasih, dan kesadaran rohani, bukan hanya dogma dan ketakutan, menebar ketakutan dan menjanjikan pahala dan surga nanti setelah kematian. Namun saat ini dan sekarang, di momen saat inilah kita hidup ini, sesungguhnya kita bisa mendapatkan surga kita. Dan apabila kita salah dalam pemahaman ini, yang terjadi adalah kita bisa mengalami neraka saat ini. Itulah seharusnya yang disampaikan oleh para ulama, dan jangan hanya menjanjikan hal-hal yang sesungguhnya yang bersangkutan juga belum tahu dan tidak tahu, dan dia menyampaikan berdasarkan apa katanya. Bagi para pejabat dan pemimpin, jabatan adalah amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ia bukan tempat menunjukkan kekuasaan, tetapi tempat melayani masyarakat secara adil dan penuh cinta. Untuk itu, jadikanlah nilai-nilai marifat sebagai dasar kebijakan, bukan hanya untuk kepentingan politik dan golongan saja, tetapi untuk kepentingan seluruh umat manusia yang dipimpinnya atau yang menjadi wilayah dalam wilayah kekuasaannya. Kemudian dalam skala global dan negara, masalah yang terjadi adalah pada umumnya negara-negara di dunia saat ini ingin berlomba-lomba menjadi negara adidaya. Kemudian sistem ekonomi dan politik global dibuat untuk mendominasi, bukan untuk melayani. Sehingga solusi dalam ilmu marifat yang ditawarkan adalah seharusnya negara dibangun dengan nilai-nilai welas asih yang sifatnya universal, bukan hanya kepentingan nasional. Pemimpin di dunia harus sadar bahwa mereka sedang mengemban titipan Allah untuk memakmurkan bumi, bukan untuk mengeruknya. Dibutuhkan gerakan global, yaitu marifat untuk keadilan dunia yang melampaui agama, ras, dan bangsa. Untuk itu, membangun peradaban nurani, perubahan tidak datang dari luar. Ia bermula dari satu titik dalam diri manusia, yaitu kesadaran rohani bahwa kita hanyalah hamba yang fana. Marifat adalah jalan sunyi, tapi membawa cahaya untuk menyinari dunia yang gelap oleh ego. Setiap kita, apapun profesi dan peran kita, bisa dimulainya dari diri sendiri, keluarga, pekerjaan, hingga bangsa. Dan jika satu demi satu manusia kembali kepada cahaya marifat atau nilai-nilai spiritual, maka dunia akan kembali bersinar dalam keadilan dan cinta. Demikian, terima kasih apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.